Ya, berikutnya masih dari Bandung ya. Jalan Lombok di Kota Bandung tidak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan teduh, tetapi juga menjadi surga bagi para pencinta kuliner. Ya, beragam sajian lintas negara bisa ditemui di lokasi ini. Tidak heran kalau kawasan ini selalu ramai sejak pagi hingga malam hari. Berkunjung ke kota Bandung kurang lengkap rasanya jika tidak sambil berburu kuliner. Salah satu kawasan yang menjadi primadona adalah Jalan Lombok. Lokasinya yang strategis di pusat kota serta suasana asri dari pepohonan rindang membuat kawasan ini tidak pernah sepi setiap harinya. Di sepanjang ruas Jalan Lombok ini terdapat berbagai kedai dan tempat makan dengan beragam variasi makanan. Tak heran, Jalan Lombok ini selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner sejak pagi hingga malam hari. Salah satu tempat favorit untuk mengawali pagi di Jalan Lombok adalah kedai berkonsep kopi tiam ini. Buka sejak pukul setengah 7 pagi, kedai ini sering menjadi rujukan warga yang ingin merasakan sarapan enak dengan harga murah meriah. Beragam menu khas Melayu menjadi andalannya, seperti nasi lemak yang dalam pengolahannya memadukan nasi dengan santan serta jahe sebagai bumbu. Nasi lemak disajikan dalam porsi besar maupun kecil bersama dengan aneka lauk yang bisa dipilih seperti ayam, rendang, dendeng, serta paru. Sebagai tambahan ada juga irisan mentimun, telur, serta teri dan kacang. Asiknya pengunjung juga bisa mengambil teri, kacang, dan kerupuk sepuasnya sebagai side dish atau sajian pelengkap dari nasi lemak ini. Kalau untuk nasi lemaknya, di sini tuh uniknya kita dibungkus pakai daun sama kertas gitu Kak. Terus ada dua, yang kecil sama yang besar. Kalau misalnya yang besar itu porsinya banyak. Terus ayamnya juga pakai pahaan. Kalau misalkan yang kecil kita pakai potongan tirat, dipotong dadu gitu Kak. Menu andalan lainnya adalah char kway teow atau kue tiaw goreng yang dimasak mendadak dengan bumbu olahan sendiri dengan beragam topping seperti udang, telur, ayam ataupun sapi. Bagi yang ingin makanan berkuah, ada pilihan misoa, yakni mie lembut yang direbus kemudian dibumbui bermacam rempah dan dihidangkan bersama irisan daging sapi, crab stick, dan fish cake, lalu disiram kuah kaldu panas. Sebagai camilan, ada pilihan kaya butter toast, yakni roti panggang yang dibalur selai serikaya dan mentega di atasnya. Ada juga roti canai dengan kuah kari yang menggoda. Seperti kopi tiam pada umumnya, berbagai makanan ini wajib disajikan dengan kopi atau teh tarik andalan yang disukai berbagai kalangan. Aneka hidangan di sini ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp14.000 per porsi. Sementara untuk minumannya berkisar mulai dari Rp3.000 hingga Rp25.000 saja. Nasi lemaknya ini gurih banget, terus juga masih kecium aroma dari daun pisang yang ngebungkusnya ini ya. Dan untuk nasi lemak ini tadi saya pesan dengan isian paru. Itu juga salah satu isian yang unik karena jarang-jarang tuh nasi lemak dipadukan dengan paru. Dan juga yang menjadi menarik di sini juga kita bisa mengambil kerupuk serta teri dan juga kacang seperti ini sepuasnya alias free flow. Jadi jangan takut kalau misalnya nasinya masih banyak, isiannya kurang bisa ditambahin lagi. Cita rasa otentik serta pilihan makanan yang beragam menjadi daya tarik bagi para pembeli. Menu andalan seperti nasi lemak bahkan bisa terjual hingga ratusan porsi setiap harinya. Ini bumbunya lebih terasa ya, terasa. Terus porsinya juga pas, tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi rasa kemudian lengkap juga menunya. Lokasi kuliner lain yang tak kalah ramai adalah kedai Lomi legendaris yang sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Usaha yang berawal dari tenda pinggir jalan di bawah pohon rindang yang ikonik ini hingga kini masih jadi buruan warga yang ingin mencicipi kuliner dengan ciri khas kuah kental itu. Ya, kuah kental memang jadi andalan dalam satu mangkuk lomi yang disajikan. Di sini racikan kuah lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi, dan udang kering atau ebi, serta larutan tepung tapioka sebagai pengentalnya. Untuk isiannya sendiri terdiri dari mie, kangkung, bakso, pangsit ayam yang diracik sendiri, serta kerupuk kulit atau dorok-dok. Jika lomi tradisional pada umumnya punya aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Kuah lomi bisa ditambahkan dengan sambal pedas atau jeruk nipis sebagai penambah kesegaran.
Satu lagi nih, kejutan di dalam semangkuk lomi adalah adanya isian potongan cumi yang semakin memperkaya tekstur dan rasanya. Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan. Dan selain itu yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin, dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di lomi ini. Kita makan lagi. Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari, puluhan hingga ratusan porsi lomi bisa terjual habis. Sekarang nggak kayak dulu sih ya, paling berapa porsi? Kurang lebih ya 100 lah ya. 100. Habis gitu ya. Iya, rata-rata ya 50 lah, 50-60. Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri. Selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan. Kuah lominya sendiri itu lebih light, jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih friendly, lidah friendly untuk orang-orang yang asing di rasa-rasa itu gitu. Satu mangkuk lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain lomi, kedai ini juga punya menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.